Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dalam mata pelajaran akidah. Ya, akidah dengan menggunakan kitab Qawaidul Muslah. Adapun pada pertemuan kemarin kita telah membahas tentang al-qawaid fi adillatil asma'i wa sifat. Dan kita telah menjelaskan ya bahwasanya asma dan sifat Allah itu hanya bisa ditetapkan dengan Alkitab dan As-Sunnah. Ketika tidak ada di dalam Alkitab dan As-Sunnah, berarti kita tidak dapat menetapkan nama dan sifat tersebut, ya. Dan sifat ada yang musbatah, ada yang manfiyah. Musbatah itu yang ditetapkan, manfiyah itu yang dinafikan. Adapun dalilnya, ya, yang bahwasanya menunjukkan bahwasanya nama-nama dan sifat itu hanya bisa ditetapkan dengan Al-Quran dan Sunnah saja, yaitu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun, ya. Wa qawluhu fa'aminu billahi wa rasulihi wan nabiyil ummiyyin alladzi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun. Lihat di sini yang pertama, wa hadza kitabun, ini adalah kitab yang diturunkan, maka ikutilah, ya. Nah, di sini wajib untuk hanya mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah saja, ya. Dan berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, maksudnya dan nabi-nabi yang ummi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa kalimatuhu wattabi'uhu, nah, maksudnya dan kalimat-kalimat Allah, maksudnya kalamullah, ya. Dan ikutilah, ya, Allah dan Rasulnya. Maka di sini wajib bagi kita, di sini dalil yang menunjukkan bahwasanya harus hanya mengikuti Al-Quran dan Sunnah saja. Dan Allah SWT juga berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu, ya. Apa yang datang darinya Rasulullah, maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh beliau maka jangan dilaksanakan. Dan begitu juga firman Allah SWT, wa may yuti'illaha wa rasul wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha, ya. Siapa yang taat kepada Rasulullah maka dia telah taat kepada Allah. Maka di sini wajib mengikuti sunnah, ya. Begitu juga firman Allah SWT, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Nah, lihat di sini berarti hukum itu atau khobar itu hanya datang dari Al-Quran dan hadis, ya. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian Allah SWT juga berfirman, wa anihkum baitahum bima anzalallah wa anihkum bainahum
bima anzalallah wa la tattabi ahwahum, dan hukumilah dengan apa yang hukum Allah turunkan, apa yang telah Allah turunkan, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Wala tattabi'u ahwa'ahum, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Ila ghairi dzalik min nususi adallati ala wujubil iman bima jaa fil Qur'an wa sunnah, ya. Ini semua dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya beriman dengan Al-Qur'an dan sunnah. Wa kullu nasin yadullu ala wujubil iman bima jaa fil Qur'an, ya. Setiap nas menunjukkan bahwasanya wajibnya beriman tentang apa yang datang dari Al-Qur'an. Fahuwa dalun ala wujubil iman bima jaa fis sunnah, ya, yang mana ini menunjukkan bahwasanya wajibnya juga beriman dengan apa yang datang dari as-sunnah, yaitu hadis. Lianna mimma jaa fil Qur'an al-amru bittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam, karena apa yang terdapat dalam Al-Qur'an adalah perintah untuk mengikuti apa yang ada yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waraddu ilaihi inda tanazu, ya. Kalau ada perselisihan maka kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah. Waraddu ilaihi yakunu ilaihi nafsihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da wafatihi, ya. Dan kembali kepada Rasulullah maksudnya kembali kepada bertanya kepada Rasulullah ketika masih hidup, dan kembali kepada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW ketika telah meninggal. Kalau sekarang telah meninggal Nabi Muhammad SAW, berarti kita kembali ke hadis-hadis yang sahih dari beliau, ya, dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian fa'inal imanu bil Qur'an liman istakbara an ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-ma'muru bihi fil Qur'an. Ya, maka tidak ada iman, ya, kepada orang yang, maksudnya ainal iman, maksudnya di mana iman orang-orang yang sombong dari mengikuti Rasul, ya, ketika itu diperintah oleh Al-Qur'an, ya, maka tidak beriman, ya, karena syaratnya jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, nah berarti kalau misalnya tidak mengikuti Rasul berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah, kemudian wa'inal imanu bil Qur'an liman lam yaruddu an-niza ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqad amarallahu bihi fil Qur'an, dan di mana iman orang-orang yang tidak mengembalikan persisihan kepada Rasul, ya, kepada perkataan Rasul, ya, tidak mencari jalan keluar dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, sedangkan Al-Quran memerintahkan kepada itu, ya, berarti mereka tidak beriman. Wa ainal iman bir rasulil ladzi amara bihil Qur'an liman lam yakbal ma jaa fi sunnatihi, dan mana iman, ya, imannya orang, dan di mana imannya orang-orang yang tidak menerima sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, maka mereka tidak beriman, ya. Waqad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami menurunkan kitab untuk menjelaskan terhadap segala sesuatu. Nah, berarti Al-Qur'an, ya, bisa menjelaskan segala sesuatu, ya, walaupun itu hukum-hukum permasalahan-permasalahan kontemporer. Wa minal ma'lum anna katsiran minal umuri syar'iyyah al-ilmiyah wal amaliyah jaa bayanuha bisunnah fayakunu bayanuha bisunnah min tibyanul Qur'an, ya. Dan telah kita ketahui bahwasanya kebanyakan permasalahan-permasalahan syariat secara ilmu dan secara amal itu penjelasannya datang dari sunnah, dari hadis, ya. Maka begitulah maksudnya bahwasanya penjelasan Al-Qur'an tibyanan itu maksudnya adalah sunnah yang menjelaskan tentang Al-Qur'an. Itu dalil secara nas, ya, dalil secara
ayat-ayat di dalam Al-Quran. Adapun dari secara akal yang menunjukkan bahwasanya menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah itu hanya boleh dari dua sumber saja, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dari akalnya adalah penakul inna tafsil al-qawli fi ma yajibu aw yamtani'u aw yajuzu fi haqqillahi ta'ala min umuril ghaibah lati la yumkin idrakuha bil aqli fa wajaba ruju'u fihi ila ma ja'a fil kitab wa sunnah. Ya, di sini bahwasanya kita mengatakan bahwasanya kita dapat memperinci segala sesuatu, bahwasanya ini wajib, ini terlarang, ini harus, ini tidak mungkin, kalau ini boleh di dalam hak-hak Allah, maka itu adalah suatu hal yang gaib yang kita tidak dapat menentukannya dengan akal pikiran kita sendiri. Kok ini harus bagi Allah, ini tidak boleh bagi Allah, kok ini mungkin bagi Allah, itu tidak bisa kita tentukan dengan akal kita sendiri, karena itu adalah hal-hal yang gaib, ya, min umuril ghaibah, ya, yang mana kita tidak bisa mengetahuinya dengan akal. Maka wajiblah bagi kita untuk mengembalikan segala sesuatu itu kepada Allah sendiri, karena ini tentang hak-hak Allah, tentang zat Allah. Maka wajib kita mengembalikan semua ini atau perincian-perincian ini, ya, kepada Allah dan Rasulnya, itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah dia tentang dalil bahwasanya wajibnya menentukan nama-nama dan sifat itu dari Al-Quran dan Sunnah saja. Itu kaidah pertama, ya, di dalam qawaid dalil-dalil al-asma wa sifat. Kemudian kaidah as-saniyah, kaidah kedua, al-wajib fi nususil Quran wa sunnah ijra'uha ala zahiriha duna tahrifi, ya, duna tahrif, la siyama an-nususus sifat, ya, la siyama nususus sifat haitsu la majala lirra'yi fiha. Lihat di sini, wajib di dalam nusus-nusus, maksudnya di dalam nas-nas Al-Qur'an dan Sunnah, wajib ijra'uha, ya, membiarkannya terhadap zahiruha. Apa itu zahiruha? Terhadap tekstualnya, ya. Apa yang paling pertama kita pahami, itulah dia tekstualnya, ya. Tidak boleh menyelewengkan. Maksudnya dari hadis ini begini, atau maksudnya sebenarnya bukan secara tekstual, maksudnya begini begitu, itu tidak boleh, ya. Ya, di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Ya, lihat di sini duna tahrif, tanpa menyelewengkan. Maksudnya ada ini tafsirnya, ada isyaratnya kepada begini, ya, itu nggak boleh, ya, atau tafsirnya secara ra'i atau istihadnya begini begitu, ya, ya, terhadap, ya, yang mana hadis-hadis atau ayat-ayat tersebut menjelaskan tentang zat-zat Allah, maka ini tidak boleh menyelewengkannya, ya. Ini di dalam nas-nas yang menyangkut tentang asma wa sifat saja, ya. Tidak boleh kita mentahrif, maksudnya menyelewengkannya. Jadi bolehnya hanya apa? Membiarkannya sesuai zahiruha, ya, sesuai tekstual ayatnya saja. La siyama nususus sifat, ya, maupun itu nusus sifat, ya, tentang sifat yang mana itu tidak ada ruang untuk ra'yun, untuk pendapat di dalamnya. Jadi untuk menentukan sifat-sifat Allah itu tidak ada andil dari ra'yu atau logika untuk menentukan sifat-sifat tersebut. Jadi wajib bagi kita untuk mengembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah sesuai tekstualnya saja, ya, mengimani apa yang disebutkan dan tidak mengimani apa yang tidak disebutkan. Itu dia tentang kaidah kedua.
Ya. Adapun dalilnya dari Al-Qur'an, Allah SWT berfirman, qaulu ta'ala, nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya, yang mana Al-Qur'an itu turun dengan ruhul amin, maksudnya malaikat Jibril, ala qalbika, kepada hatimu, litakuna minal munzirin, untuk kamu memperingati orang, ya, memperingati umatmu, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan, maksudnya dengan bahasa Arab, dengan lisan orang Arab yang jelas, ya. Wa qauluhu, dan kemudian juga firman Allah, inna anzalnahu, ya. Lihat di sini, afan. Lihat di sini, kita lanjutkan. Allah SWT berfirman, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran secara dengan bahasa Arab agar kalian berfikir. Dan Allah SWT juga berfirman, inna ja'alna Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Kami menjadikan Quran dengan berbahasa Arab agar kalian dapat memikirkan. Jadi di sini intinya bahwasanya Al-Quran ini telah jelas, ya, diturunkan dengan bahasa Arab yang sangat jelas, dengan bahasa Arab agar kalian berfikir, agar kalian dapat berfikir tentangnya, atau agar kalian dapat memahaminya. Itu semua yaitu intinya bahwasanya dalil dari Al-Quran dan Sunnah itu telah jelas secara tekstualnya, tidak perlu ditakwil, ditahrif ke sana ke sini, ya, paham ya. Hadza yadullu ala wujubi fahmihi ala ma yaqtadihi zahiruhu bilisanil arabi illa ayyamna minhu dalilun syar'i. Ya, ini menunjukkan bahwasanya wajibnya untuk memahami Quran secara zahirnya saja, secara tekstualnya saja, tidak perlu kita memahami bahwasanya maksudnya konteksnya begini, ya, maksudnya kontekstual, ya, atau isyarat menunjukkan begini begitu diubah ke sana ke sini, tidak. Secara tekstualnya saja dengan lisan Arab, yang mana lisan Arab ini sangat jelas, lebih jelas dari bahasa Indonesia. Illa ayyamna minhu dalilun syar'i, kecuali ada yang menunjukkan bahwasanya maknanya bukan secara tekstual nih, akan tapi begini, ya, karena ada dalilnya juga di dalam Alkitab dan As-Sunnah. Akan tapi pada asalnya ketika tidak ada dalil yang menunjukkan kepada makna lain, maka maknanya itu sesuai dengan tekstual atau sesuai dengan zahirnya. Wa qaddama Allah Ta'ala al-Yahud ala tahrifihim, ya, wa bayyana annahum bi tahrifihim min ab'adin nasi anil iman, ya. Dan Allah telah merendahkan, ya, zaman ini merendahkan atau melecehkan orang-orang Yahudi, ya, kan melecehkan, akan tapi zaman ini mencela, ya, zaman ini mencela atau merendahkan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka mengubah-ubah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, mengubah firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah menjelaskan bahwasanya pengubahan makna yang mereka lakukan itu yang menyebabkan mereka menjadi orang yang sangat jauh dari keimanan, karena mereka mengubah-ubah ayat-ayat Al-Quran sesuai hati mereka saja, ya. Lihat sekarang, sebagaimana Allah SWT berfirman, afatat ma'una ayyu'minu
lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamallah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, ya. Ya, apakah kamu ya beriman, ya? Apakah mereka beriman kepada kamu sedangkan mereka itu, yaitu mereka telah mendengar firman-firman Allah, kemudian mereka menyelewengkan firman-firman tersebut, mentahrif, mengubah makna, ya, sesuai dengan apa yang mereka akalkan, sesuai dengan apa yang mereka akali, ya, dan mereka telah mengetahui itu, ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Allah telah merendahkan mereka dan mencela mereka, orang-orang Yahudi, ya. Kemudian Allah SWT juga berfirman, minalladzina hadu yuharrifunal kalima am mawadihi wa yaquluna sami'na wa asaina. Ya, di sini, ya, orang-orang dari kalangan Yahudi, mereka yang mengubah makna-makna kalimat, ya, mengubah perkataan-perkataan Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka mengatakan kami mendengar dan kami juga bermaksiat. Itulah dia membangkangnya orang-orang Yahudi, ya. Yang mana salah satu dari penyelewengan mereka di dalam lafaz hittoh, ya. Faqulu hittatun naghfir lakum khotoyakum, ya. Kemudian orang Yahudi mengatakan faqulu hintoh, ya, ditambah nun di sini, ya. Faqulu hintatun, ya. Ya, mereka bukan mengatakan hittoh itu artinya meminta ampun, ya. Akan tapi kalau hintoh itu artinya gandum. Jadi mereka menambah nun untuk mengubah makna dari hittoh menjadi gandum, ya. Ini adalah bentuk penyepelean orang-orang Yahudi terhadap ayat-ayat Allah, dan maka Allah membalas dengan menyepelekan mereka dan merendahkan mereka. Ya, sedikit lagi, ya, dalil secara akal tentang kaidah yang kedua ini. Ya, wa amal akal, adapun akal, secara akal, fali annal mutakallim bihadhihi nususi a'lamu bimuradihi min ghairihi wa qad khatabana bil lisan arabiyil mubin fa wajaba qabuluhu ala zahirihi wa illa lakhtalafatil ara wa tafarraqatil ummah. Maka lihat di sini bahwasanya secara akal, ya, dalilnya bahwasanya yang berbicara tentang nas-nas ini adalah Allah SWT, dan yang berbicara itu pasti jelas lebih tahu apa yang dimaksudnya, dan dia yang dimaksud, ya, dan sangat menginginkan untuk hamba-hambanya langsung mengetahui apa yang Allah maksud dari firman-firman Allah tersebut, ya. Ya, dan Allah itu adalah yang ansoh, yang sangat ingin memberikan hidayah kepada hamba-hambanya, ya. Dan jelaslah Allah tidak akan mempersulit hambanya untuk memahami firman-firman Allah, ya. Dan Allah sangat ingin kepada hambanya untuk langsung jelas memahami firman-firman Allah, ya. Ya, begitu jelas, yaitu pastinya dengan apa yang Allah sebutkan, yaitu dengan tekstualnya, dengan zahirnya, ya. Tidak harus kita pakai isyarat, ini mengisyaratkan untuk ini maksudnya kayak gini, dengan ini, tidak, ya. Tidak susah bagi Allah untuk menjelaskan apa yang Allah maksud, ya, tanpa harus kita isyaratkan, ya. Jadi jelas dengan zahirnya saja, ya. Dan Allah juga mengkhitabkan kita atau
memberikan perkataan firman-Nya terhadap umatnya, terhadap umat hamba-hamba Allah, yaitu terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisan Arabiyyin mubin, lisan orang Arab yang sangat jelas, karena bahasa Arab ini adalah bahasa Arab yang paling jelas, lebih jelas daripada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Wajib qubuluhu, maka wajib kita untuk menerimanya secara zahirnya. Karena zahir atau tekstual yang Allah sebutkan pasti itulah yang Allah maksud, ya. Tidak mungkin yang Allah maksud ini tapi maknanya tapi lafadznya begini tapi yang Allah maksud bukan itu, tidak mungkin. Jadi jelas secara zahirnya atau tekstualnya. Kalau dikatakan A berarti maksudnya A, bukan dikatakan A maksudnya B, bukan, ya. Karena Allah sangat jelas, perkataan Allah ya sangat jelas dan sangat mudah untuk dipahami. Jadi kalau mudah untuk dipahami berarti pastilah dia dengan zahir atau tekstualnya, bukan dengan makna-makna yang lain secara ra'i atau secara isyari atau kontekstual lainnya. Wa illa lakhtalafatil ara. Kalau tidak dengan secara zahirnya, maka sangat banyak persisihan tentang pendapat. Si A mengatakan pendapat ini, si B mengatakan bahwasanya makna ayat ini bukan itu tapi ini, dan seterusnya. Sangat banyak ketika manusia tidak melihat langsung kepada zahir, tidak menetapkan secara zahir saja. Wa tafarraqatil ummah, dan berselisihlah umat-umat. Nah, seperti yang kita lihat sekarang banyak perselisihan firqah-firqah ahlul bid'ah dan sesat yang mana mereka memahami dalil-dalil Al-Quran tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak memahami secara tekstualnya saja, akan tapi secara kontekstual, dan mereka merasa itu adalah kepintaran mereka, ya, merasa itu adalah kelebihan mereka, padahal itu adalah jelas-jelas kebodohan mereka yang membuat akal mereka sok-sok pintar, bahkan akal mereka sendiri tidak dapat memikirkannya. Itulah dia yang terjadi pada umat Islam, orang-orang awam yang tidak tahu apa-apa, bahkan dosen-dosen dari kalangan orang-orang ahlul bid'ah itu merasa hebat, merasa sok-sok bisa memahami secara kontekstual, padahal akal mereka itu sangatlah bodoh di mata Allah Subhanahu wa taala, karena mereka menyelewengkan makna dari zahirnya, ya, yang mana ini berkaitan dengan asma-asma, nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin ini saja yang dapat disampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.